Selamat sore Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Yeremia Rangga Aditya dengan NPM 210118826. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya dengan fokus riset dengan judul yaitu Kajian Kompatibilitas Strategi Adaptive Reuse di Kawasan Kesawan. Kita lanjut ke bagian yang pertama yaitu latar belakang. Nah, kawasan Kesawan sendiri itu merupakan kawasan cagar budaya di Kota Medan. Dan seiring berjalannya waktu, kawasan ini mengalami penurunan kualitas pada bangunan-bangunan di dalamnya. Berdasarkan jurnal Stupa pada tahun 2023, itu dijelaskan bahwa saat ini terdapat banyak bangunan bersejarah yang tua yang masih kosong sehingga tidak terpelihara dan juga terbengkalai. Dan data lapangan pada tahun 2024 juga menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 52 bangunan kosong yang berpotensi untuk menerapkan konsep adaptive reuse sebagai upaya pelestarian dan juga revitalisasi pada kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya urgensi dalam upaya konservasi bangunan bersejarah guna mempertahankan nilai budaya dan juga meningkatkan fungsi kawasan agar tetap relevan pada masa yang akan datang. Saat ini konsep adaptive reuse semakin marak dilakukan, seperti di Kota Lama Semarang, Kota Lama Jakarta, dan juga di berbagai daerah di dunia. Dan banyak penelitian juga sudah mengkaji adaptive reuse, tetapi mayoritas hanya berfokus pada alih fungsi bangunan secara individu, serta manfaat ekonomi dan juga prinsip keberlanjutan dalam penerapannya. Namun, masih jarang yang meneliti kompatibilitas strategi adaptive reuse dalam kaitannya dengan keanekaragaman jenis intervensi dan juga kaitannya dengan prinsip pelestarian. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memahami implementasi adaptive reuse dalam konteks kawasan bersejarah. Dari latar belakang yang sudah ada, diambil suatu rumusan permasalahan yaitu dengan mempertimbangkan luasan bangunan, fungsi yang diwadahi, dan intervensi yang masih mendukung kelestarian bangunan, bagaimana penerapan strategi adaptive reuse pada bangunan-bangunan di kawasan Kesawan, Medan. Dan dengan itu tujuan penelitiannya yaitu untuk mengidentifikasi strategi adaptive reuse yang diterapkan pada bangunan-bangunan di kawasan Kesawan dengan mempertimbangkan luasan bangunan, modul fungsi yang diwadahi, dan juga intervensi yang masih mendukung kelestarian bangunan. Dari penelitian ini juga diambil manfaat yaitu penelitian dapat menguatkan teori adaptive reuse dengan mempertimbangkan karakteristik bangunan di area Kesawan dan dapat menjadi sebuah acuan dalam merancang kembali ataupun merevitalisasi bangunan di area Kesawan dengan menggunakan konsep adaptive reuse. Yang selanjutnya yaitu dari lingkup studi. Yang pertama adalah lingkup spasial. Lingkup spasial ini merupakan kawasan Kesawan Medan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya di mana di dalamnya terdapat bangunan-bangunan yang sudah berumur lebih dari 50 tahun dan memiliki nilai penting bagi kawasan. Dan selanjutnya dari lingkup substansial yaitu melihat penerapan strategi adaptive reuse pada bangunan-bangunan di kawasan Kesawan dengan mempertimbangkan kisaran luasan bangunan dan intervensi yang diterapkan. Lalu dari lingkup temporal sendiri, penelitian dilakukan selama 4 bulan dengan waktu pengambilan data primer berupa observasi dan juga dokumentasi pada bulan September dan juga Oktober 2024. Penelitian ini juga terbatas pada analisis strategi adaptive reuse yang diterapkan pada bangunan berkarakter terlama di kawasan Kesawan dengan kriteria bangunan yaitu 2 hingga 3 lantai, dan kajian ini berfokus pada pola intervensi yang digunakan dalam menyesuaikan fungsi baru tanpa menghilangkan karakter asli bangunan. Namun penelitian ini tidak membahas secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan penerapan strategi adaptive reuse hanya dilakukan secara parsial di kawasan Kesawan. Oleh karena itu diperlukan studi lebih lanjut untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi adanya kecenderungan untuk menerapkan strategi adaptive reuse di kawasan Kesawan. Yang selanjutnya yaitu kebagian kajian teori. Di sini saya mengambil teori tentang adaptive reuse. Yang pertama yaitu definisi adaptive reuse berdasarkan Austin dan juga Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu adaptive reuse merupakan upaya pengembangan cagar budaya dengan perubahan terbatas agar lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini tanpa mengurangi nilai pentingnya. Penerapan adaptive reuse dengan mengalihkan fungsi utama menjadi fungsi lama menjadi fungsi baru dan bermanfaat untuk meningkatkan nilai ekonomi. Lalu ada prinsip adaptive reuse. Yang pertama ada mempertahankan keaslian dengan menjaga ciri, karakter, dan juga nilai sejarah bangunan. Dan yang kedua yaitu perubahannya minimal, dan yang selanjutnya yaitu penambahan fasilitas menyesuaikan dengan kebutuhan, dan yang terakhir yaitu mempertahankan gaya, konstruksi, dan juga harmoni desain. Lalu tingkat perubahan adaptive reuse berdasarkan Fish dan juga Busono yaitu pada perubahan interior. Yang selanjutnya ke bagian lokasi dan juga objek penelitian. Lokasinya berada di Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan penelitian ini dibatasi oleh bagian utara yaitu Jalan Pulau Pinang dan Jalan Jenderal Ahmad Yani 7, bagian timur Jalan Kereta Api, bagian selatan Jalan Palang Merah, dan bagian barat yaitu Sungai Deli. Dari objek yang diteliti adalah 85 bangunan dan 32 diantaranya sudah menerapkan adaptive reuse, sehingga 53-nya merupakan bangunan yang belum menerapkan adaptive reuse. Yang selanjutnya yaitu ke bagian metode pengumpulan data. Data primer ini dikumpulkan melalui observasi dan juga dokumentasi selama 2 bulan di Medan pada 9 September hingga 9 November 2024. Dan setelah objek terpilih,
sudah didapatkan, lalu dilanjutkan dengan pengukuran perkiraan luas bangunan terpilih. Nah, mengingat keterbatasan akses langsung ke bangunan, maka dimanfaatkan pengukuran menggunakan Google Maps dengan mengukur panjang dan lebar bangunan hingga ditemukan luasan bangunan lantai 1. Selanjutnya, setelah data kisaran luasan bangunan terkumpul, lalu dilanjutkan dengan kategorisasi bangunan terpilih. Kategorisasi bangunan terpilih ini dibagi menjadi 3, yaitu kategori kecil, sedang, dan juga besar. Kecil dengan luasan antara 40 hingga 200 meter, sedang dengan kisaran 250 hingga 850 meter, dan bangunan besar lebih dari 900 meter persegi. Setelah data-data itu terkumpul, dilanjutkan ke metode analisis. Yang pertama yaitu penggambaran ulang menggunakan CAD. Nah, penggambaran ulang ini itu untuk mengidentifikasi luasan dari intervensi yang ada, lokasi intervensi, dan juga jenis dari intervensi yang diterapkan pada bangunan-bangunan di Kesawan. Yang selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan pembuatan grafik. Nah, penyajian data dalam bentuk grafik ini itu untuk mengidentifikasi tren perubahan berdasarkan jenis, lokasi, dan juga luasan intervensi. Dan hasil nantinya akan dianalisis menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan grafik tersebut. Yang selanjutnya yaitu ke bagian metode penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini itu diperoleh melalui hasil analisis grafik yang telah dibuat pada pembahasan berikut, dan kesimpulan ditarik dengan melihat kesesuaian data berdasarkan teori yang terkait adaptive reuse dan juga hasil analisa data di lapangan. Berikut merupakan kerangka penelitian yang dimulai dari tujuan, lalu ada studi literatur, metode penelitian, data dan pembahasan, dan juga terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya yaitu ke bagian pembahasan, dan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi strategi adaptive reuse yang diterapkan pada bangunan di kawasan Kesawan dengan mempertimbangkan luasan bangunan, fungsi yang diwadahi, dan juga intervensi yang masih mendukung kelestarian bangunan. Dilakukan pembahasan mengenai yang pertama ada kompatibilitas kategori bangunan potensial dengan fungsi yang dapat diwadahi, lalu ada strategi adaptive reuse berdasarkan kategori presentase luasan perubahan, yang ketiga ada strategi adaptive reuse berdasarkan jenis perubahan pada fungsi yang kompatibel, dan yang keempat ada strategi adaptive reuse berdasarkan lokasi perubahan pada fungsi yang kompatibel. Yang pertama yaitu kompatibilitas kategori bangunan yang belum menerapkan adaptive reuse dengan fungsi yang dapat diwadahi. Nah, fungsi-fungsi yang berwarna merah merupakan fungsi dari referensi bangunan adaptive reuse di berbagai daerah, dan yang berwarna kuning merupakan bangunan adaptive reuse yang ada di Kesawan. Sehingga dari persamaan fungsi dan juga kategori bangunan didapatkan bahwa fungsi yang dapat diwadahi kategori kecil adalah toko, kantor, dan juga kafe. Selanjutnya yaitu pada kategori bangunan sedang, terdapat 6 jenis fungsi pada referensi adaptive reuse di berbagai daerah, dan juga terdapat 3 kategori fungsi pada bangunan di kawasan Kesawan. Nah, fungsi yang memiliki persamaan yaitu kafe dengan fungsi lain, restoran, dan juga bangunan dengan fungsi komersial. Yang selanjutnya yaitu pada kategori besar, berdasarkan persamaan kisaran luasan dan juga persamaan fungsi, didapatkan bahwa bangunan kategori besar di kawasan Kesawan dapat mewadahi fungsi museum dan juga fungsi komersial. Lalu yang selanjutnya yaitu pada pembahasan strategi adaptive reuse berdasarkan kategori persentase luasan intervensi. Dari data mengenai 32 bangunan yang telah menerapkan adaptive reuse di kawasan Kesawan, sebanyak 62,5% berada pada kategori luasan intervensi rendah yaitu 0 hingga 25%. Lalu sebanyak 15,6% berada pada kategori tingkat perubahan sedang yaitu 26 hingga 50%, dan sebanyak 21,9% pada kategori luasan intervensi yang tinggi yaitu 76 hingga 100%. Hal tersebut tentunya menandakan bahwa penerapan strategi adaptive reuse di kawasan Kesawan hanya berupa parsial saja, tidak seluruh bangunan dikonversi untuk memenuhi kebutuhan fungsi baru. Berbeda dari studi global mengenai bangunan adaptive reuse di berbagai daerah yang lebih banyak menerapkan konversi secara keseluruhan bangunan. Yang selanjutnya yaitu pada pembahasan strategi adaptive reuse berdasarkan jenis intervensi pada setiap fungsi yang kompatibel. Nah, secara umum di kawasan Kesawan ini terdapat 10 jenis intervensi, yaitu penutupan arkade, perubahan fungsi arkade, penyesuaian layout interior, penambahan toilet, penambahan kantor, penambahan dagang, penambahan parkir, penambahan dapur, penambahan sitting area, dan juga penambahan gudang. Nah, penelitian di kawasan Kesawan ini menunjukkan bahwa adaptive reuse ini lebih berfokus pada optimalisasi fungsi ruang tanpa adanya perubahan struktural. Nah, dapat dilihat bahwa penyesuaian tata letak furniture ini menjadi bentuk yang paling dominan
dari semua intervensi. Nah, hal ini sesuai dengan teori Fitch dan juga Busono mengenai perubahan interior pada adaptive reuse. Selain itu, lantai dasar sering dimanfaatkan sebagai area parkir dan juga arkade dialihfungsikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, adaptasi ini tuh mempertahankan elemen fisik utama sambil menyesuaikan dengan fungsi yang baru sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam adaptive reuse. Yang selanjutnya yaitu pada pembahasan strategi adaptive reuse berdasarkan lokasi perubahan pada fungsi yang kompatibel. Nah, secara umum lokasinya berada pada 5 bagian, yaitu pada arkade, bagian depan lantai 1, bagian belakang lantai 1, lantai 2, dan juga lantai 1 secara keseluruhan. Nah, intervensi adaptive reuse yang paling dominan terjadi adalah pada bagian depan lantai 1 dengan 15 dari 32 bangunan memanfaatkannya sebagai area parkir. Di sini dapat dilihat bahwa adanya kebutuhan area parkir di kawasan Kesawan. Selain itu juga 14 bangunan mengadaptasi arkade sebagai tambahan ruang untuk menampilkan produk ataupun sebagai area pengunjung terutama pada bangunan komersial. Dan intervensi lainnya yaitu pada keseluruhan lantai 1, keseluruhan lantai 2 dan juga bagian belakang lantai 1. Dan yang selanjutnya membahas mengenai kesesuaian prinsip adaptive reuse. Dari prinsip yang pertama yaitu mempertahankan keaslian dengan menjaga ciri, karakter, dan juga nilai sejarah bangunan. Dapat dilihat bahwa intervensi yang dilakukan di Kesawan itu tidak melakukan intervensi yang menghilangkan karakter bangunan. Seperti yang terjadi pada Juro Ramen yang tetap mempertahankan fasadnya, lalu Kami Space, dan juga Sibal Music. Dan yang selanjutnya yaitu perubahan yang minimal pada bangunan. Di Kesawan juga intervensi pada bangunan itu terfokus pada optimalisasi ruang yang ada sehingga ruang yang ada tetap dipertahankan dengan perubahan layout interior saja. Lalu yang selanjutnya yaitu ada penambahan fasilitas menyesuaikan dengan kebutuhan. Dari Kesawan juga terlihat adanya penambahan fasilitas yang masih memperhatikan keaslian dari bangunan yang ada. Lalu yang selanjutnya yaitu mempertahankan gaya konstruksi dan juga harmoni. Intervensi di kawasan Kesawan juga tetap mempertahankan struktur asli bangunan dengan adanya penambahan struktur baja seperti pada bangunan Kami Space dan juga Juro Ramen. Nah, secara umum, intervensi yang diterapkan di kawasan Kesawan ini masih memperhatikan prinsip-prinsip adaptive reuse. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang pertama, dan untuk mencapai tujuan penelitian mengidentifikasi strategi adaptive reuse pada bangunan di kawasan Kesawan dengan mempertimbangkan fungsi yang dapat diwadahi berdasarkan 32 bangunan yang telah menerapkan adaptive reuse di Kesawan dan juga referensi mengenai 30 bangunan yang menerapkan adaptive reuse di berbagai daerah berdasarkan persamaan kategori luasan dan juga fungsi didapatkan bahwa bangunan dengan kategori kecil dapat mewadahi fungsi toko, kafe, dan juga kantor. Bangunan dengan kategori sedang dapat mewadahi restoran, commercial space, dan juga kafe yang memiliki fungsi lainnya. Dan bangunan dengan kategori besar itu dapat mewadahi fungsi commercial space dan juga museum. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang kedua untuk mencapai tujuan penelitian yang berdasarkan luasan bangunan. Berdasarkan persentase perubahan luas intervensi yang masih mendukung kelestarian bangunan di kawasan Kesawan, ditemukan bahwa strategi adaptive reuse yang diterapkan itu cenderung berupa perubahan parsial, di mana tidak seluruh bagian bangunan dikonversi untuk fungsi yang baru. Nah, hal ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Gillian Armstrong pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa adaptive reuse parsial itu masih jarang dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan di kawasan Kesawan ini memberikan kontribusi yang signifikan dengan menyoroti penerapan adaptive reuse secara parsial dan diharapkan menjadi referensi penting dalam pengembangan teori adaptive reuse. Lalu kesimpulan yang selanjutnya yaitu untuk menjawab tujuan penelitian dengan mempertimbangkan intervensi bangunan. Berdasarkan analisa terkait intervensi strategi adaptive reuse, penerapan strategi di kawasan Kesawan ini menunjukkan adanya adaptasi yang dominan yang berfokus pada optimalisasi fungsi ruang tanpa adanya perubahan struktural yang signifikan. Nah, penyesuaian tata letak furniture ini itu menjadi bentuk adaptasi yang paling umum. Temuan ini tentunya sesuai dengan teori mengenai tingkat perubahan adaptive reuse yang dikemukakan oleh Fitch dengan Busono, bahwa umumnya proses adaptive reuse ini dikaitkan dengan perubahan penting terutama pada penataan interior. Dan adaptasi ini tuh mencerminkan upaya mempertahankan elemen fisik utama sembari menyesuaikan dengan aktivitas dan fungsi baru, sejalan dengan prinsip bahwa adaptive reuse harus bersifat minimal serta mencakup penggunaan kembali struktur, material, kesinambungan fenomena budaya, dan juga infrastruktur yang dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan mengenai lokasi
dari intervensi dan berdasarkan analisis terkait lokasi intervensi pada bangunan di Kesawan, yang paling dominan yaitu pada bagian depan lantai 1 dengan 15 dari 32 bangunan memanfaatkannya sebagai area parkir. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya kebutuhan area parkir di kawasan Kesawan. Selain itu, 14 bangunan itu menerapkan adaptasi pada bagian arkade yang banyak ditemukan pada bangunan komersial. Nah, adaptasi ini tuh mencerminkan kecenderungan penggunaan arkade sebagai area tambahan baik untuk menampilkan produk maupun sebagai ruang bagi pengunjung guna meningkatkan daya tarik bangunan. Nah, temuan ini tuh sejalan dengan penelitian mengenai window display pada bangunan komersial yang mana display itu digunakan oleh bangunan komersial digunakan untuk memperbesar daya tarik bagi pengunjung. Lalu dari kesimpulan yang terakhir yaitu secara umum intervensi yang diterapkan di kawasan Kesawan itu masih memperhatikan prinsip adaptive reuse dan juga peraturan mengenai adaptive reuse yang ditetapkan di Indonesia, bahwa intervensi yang dilakukan di Kesawan itu tetap mempertahankan keaslian dengan menjaga ciri, karakter, dan juga nilai sejarah bangunan. Lalu perubahan yang dilakukan atau intervensi yang dilakukan juga bersifat minimal, penambahan fasilitas menyesuaikan dengan kebutuhan, dan juga tetap mempertahankan gaya, konstruksi, dan juga harmoni desain. Sekian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih.